Halo teman-teman, selamat sore. Selamat datang dalam acara PhD in the Netherlands online series ya. Ini merupakan episode yang ketujuh. Terima kasih bagi teman-teman yang selalu hadir dalam acara ini senantiasa hadir secara virtual dan juga terus mengikuti acara kita. Senang sekali rasanya saya Molly bisa menemani kembali ya. Nah, sebelum kita memulai acara ini seperti biasa, kita akan berkenalan terlebih dahulu dengan Nufik Nation Indonesia karena Molly juga ada beberapa informasi penting mengenai beberapa kegiatan yang akan kita selenggarakan dalam waktu dekat ini. Ya, oke baik. Yang pertama pada kesempatan hari ini kita akan kehadiran langsung dari Belanda yaitu nanti ada Mbak Novika Purnamasari yang baru saja selesai dengan defense dan juga menjadi sudah official menjadi PhD ya sudah selesai dengan komitmennya menyelesaikan penelitian dalam bidang autisme cohort study dari Erasmus University Rotterdam. Sedikit tentang Novik Nation Indonesia, kami adalah Netherlands Education Support Office yang ada di Indonesia tentunya dan juga ada di India. Tugas kami tentunya tidak hanya mengundang teman-teman Indonesia untuk belajar ke Belanda, tapi kami juga memfasilitasi knowledge melalui berbagai macam kegiatan kolaborasi antara Indonesia dan juga Belanda. Ya, nah dalam kegiatan ini tentunya salah satunya yang akan kita adakan minggu depan yaitu adalah Week of Indonesia Netherlands Education and Research. Lalu kami juga memanage beberapa scholarship, diantaranya adalah OKP LPDP Student Joint Scholarship, dan juga ada Orange Knowledge Program, Orange Loop Scholarship, serta ada U-Share yang merupakan kerjasama dengan beberapa universitas di Asia Tenggara. Kami juga mensupport atau juga mengundang teman-teman ya yang ada di Belanda untuk kuliah di Indonesia melalui program Wilweh. Serta bagi teman-teman yang sudah selesai dengan masa studinya, tentunya kami masih bergandengan tangan melalui NL Alumni Network melalui kegiatan-kegiatan yang selalu diadakan, diantaranya ada diskusi, workshop, career fair, dan juga Orange Talk. Nah, bagi teman-teman yang ingin melanjutkan PhD atau penelitian di Belanda ya, jadi sebagai PhD itu adalah 4 tahun conducting original research dan juga writing dissertation di Belanda sana ya, dan dapat ditempuh di 13 research university dan tentunya lowongan ini itu diinformasikan melalui beberapa website diantaranya adalah www.fakers.nl, www.academictransfer.com, www.iraccess.nl, serta ada www.knaw.nl/in. Jadi PhD di Belanda itu teman-teman akan ketandatangan kontrak dan juga menjadi pegawai serta diberikan gaji dari universitas. Nah, speaking of academic transfer, nanti juga akan ada acara mengenai hal ini, tapi tahan dulu ya. Bagi teman-teman yang ingin melanjutkan PhD di Belanda atau penelitian di Belanda harus sudah selesai dengan program masternya, serta juga sudah mempunyai method ataupun fondasi untuk metodologi penelitian yang solid, serta mempunyai kemampuan berbahasa Inggris yang baik ya. Bagi teman-teman yang ingin mendapatkan beasiswa, adanya dari pemerintah Indonesia nih untuk penelitian di Belanda ya, salah satunya adalah LPDP, ada juga beasiswa dari Kementerian Agama Republik Indonesia, serta bisa dicek-cek di Beasiswa Pendidikan Indonesia. Ya, dan ini adalah preview dari academictransfer.com, jadi bisa dicek aja ada penelitian atau ada lowongan apa yang tersedia, tinggal diketik aja nih di search bar-nya keyword dari penelitian atau bidang yang ingin dituju. Nah, ini dia kontak details kami ya, silakan di screenshot kalau misalnya teman-teman ingin menghubungi kami. Kami senantiasa melayani dari hari Senin sampai dengan hari Jumat dari pukul 9 sampai dengan pukul 5 sore. Untuk online counseling dari hari Senin dan juga Selasa pukul 3 sampai dengan pukul 5, lalu dari hari Rabu dan juga Kamis dari jam 10 sampai dengan jam 12 siang. Ya, teman-teman juga bisa mendownload informasi kami melalui bit.ly/dbnovikneso. Download digital browser kami dengan informasi-informasi tentang studi dan juga penelitian di Belanda serta semua pertanyaan yang sudah hadir sudah kami rangkum di bit.ly/FAQ Novikneso. Nah, ini nih kegiatan yang tadi sudah Molly sedikit singgung, yaitu adalah PhD Rekrutmen 2022 yang akan diadakan di hari Sabtu pada tanggal 22 Oktober di Embassy of the Kingdom of the Netherlands
Bagi teman-teman yang sudah siap dengan proposalnya, waktunya semakin mepet ya, jadi segera submit proposalnya karena bagi teman-teman yang lolos nanti akan apa namanya bertemu dengan salah satu dari profesor yang ada di sini ya. Jadi mereka akan melakukan interview selama 20 menit bagi mereka yang lolos dan siapa tahu nanti akan lolos ke step berikutnya. Ya, setelah itu ini juga acara winner yaitu Week of Indonesia Netherlands Education and Research yang akan hadir pada tanggal 18 sampai dengan 20 Oktober minggu depan ya. Langsung saja akses ke www.winner.or.id untuk melakukan pendaftaran. Oke, sekian untuk perkenalannya dan tanpa panjang lebar lagi, aku juga udah gak sabar pengen ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novika ya. Coba kita sapa dulu. Halo, halo, selamat sore. Ada Mbak Novika Purnamasari. Halo, halo, selamat siang. Hai. Oke, betul sekali. Selamat siang di Belanda sana. Mudah-mudahan Mbaknya sehat. Gimana Mbak Novika, apa kabar? Sehat, sehat. Ini sekarang hari ini lagi banyak matahari, walaupun masih tetap dingin. Kalau Mas Alhamdulillah. Molly gimana? Sehat? Alhamdulillah sehat juga, tapi memang kalau di Indonesia sekarang lagi musim-musim hujan ya. Jadi bagi teman-teman yang sekarang ada di Jakarta ataupun di kota manapun, please stay dry dan apa namanya aku tahu banget karena curah hujan sekarang ini emang lagi luar biasa. Di Bandung pun Hmm. udah mendung tapi belum turun hujannya. Kalau bisa nanti dulu karena nggak berhenti-berhenti dari beberapa hari yang lalu. But anyway, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan kita bakal langsung ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novika yang baru saja selesai dengan defense-nya. First of all, congratulations ya Mbak Novika. Alhamdulillah sudah menyelesaikan komitmennya. Gimana perasaan Mbak setelah selesai dengan defense dan juga komitmen selama kurang lebih berapa tahun nih Mbak? 4 atau 5 tahun? Sebenarnya kalau submitnya sih pas ya, 4,5 tahun. Tapi kalau dihitung defense yang 5 tahun. 5 tahun ya, that's Ah, okay. Yang penting alhamdulillah selesai. iya, Tapi kita bakal ngobrol-ngobrol nih. Nanti juga teman-teman yang hadir di sini juga boleh apa namanya? Boleh bertanya ya. Nanti akan mau dikasih sesi untuk melakukan tanya jawab langsung dengan Mbak Novika. Boleh banget. But before that, kita akan ngobrol-ngobrol dengan Mbak Novika dari awal banget nih. Mbak Novi, sebenarnya gimana sih ya. waktu proses awalnya nih bisa melakukan PhD di Belanda, terutama di Erasmus University of Rotterdam? Kalau awalnya tuh aku apply LPDP dulu. Jadi Hmm. ini aku award di LPDP. Terus waktu proses seleksi, aku nyampe ke proses wawancara. Kebetulan tuh beberapa profesor yang aku hubungin, profesor yang kira-kira potensial mau jadi pembimbingku tuh ada yang bales. Jadi aku tuh email hampir ke seluruh negara yang kira-kira aku pengenin tinggal gitu. Nah, ada dua waktu itu offer dari Belgia sama Belanda. Habis itu waktu wawancara sama LPDP ditanyain, gimana, udah ada kontak nggak? Ada nih, ada dua profesor dari dua negara ini gitu. Oke, terus kira-kira kau pilih mana gitu? Ya entar lihat soalnya ini kita mau wawancara juga sama dua prof ini gitu. Ya udah akhirnya aku selesai wawancara sama Belgia sama yang Belanda. Setelah wawancara tuh kayak dapat feel-nya kan, kliknya lebih sama siapa gitu. Terus aku ngekliknya lebih sama yang prof yang Belanda itu. Dan kebetulan suamiku waktu itu request, pokoknya kamu boleh DS3 tapi di situ kita masih bisa makan tahu tempe. Jadi, Itulah kayaknya itunya ya syaratnya ya. kayaknya tuh obvious banget ya. Ya, kayaknya di Belanda tuh yang paling gampang ya udah akhirnya klik alasan personal sama profnya cocok ya udah akhirnya pilih yang Belanda dan LPDP juga lolos. Jadi ya kayak waktunya pas bersamaan gitu. Oke. Betul, memang begitu di awal memang semua cerita orang kan beda-beda nih, apalagi Mbak juga sudah berkeluarga tentunya harus berkonsultasi dulu dengan sang suami ya Mbak ya. Tapi Mbak waktu pas pertama kali apa namanya apa sih yang sebetulnya memotivasi Mbak? Oke deh kayaknya aku mau PhD karena kan terus terang saja nih ini kan prosesnya juga bukan main ya dalam arti dari segi durasi panjang. Kayaknya mah kok dari segi proses bisa nangis-nangis kali ya karena mungkin beda pemikiran sama sang profesor atau supervisor terus ngerasa Ya, kok sulit. Nah, kenapa
kenapa dan kok iso Mbak pengennya udah deh gitu kan ya, saatnya aku untuk kembali lagi ke istilahnya bangku, universitas dan Mhm. menggali lebih dalam suatu bidang ini. Nah itu apa sih yang memotivasi Mbak sebetulnya? Yang paling memotivasi itu sebenarnya karena aku masih pengen belajar lagi gitu. Mhm, Jadi waktu aku S2 itu, aku kan sebenarnya dari pendidikan. Terus waktu S2 itu aku internship di sekolah inklusi, di mana di situ ada anak-anak autisme. Terus rasanya tuh kayak aku jatuh cinta gitu sama, apa sih autisme ini, kenapa sih kok bisa, ada autisme gitu. Terus, karena waktu itu masih range-nya dunia pendidikan, jadi aku ngembangin, apa itu ya, kayak alat pengajaran di kelas, khususnya buat kelas di mana di situ ada, anak berkebutuhan khusus gitu. Setelah aku lulus tuh, waktu itu aku udah kerja sih di perusahaan desain gitu, nggak nyambung sebenarnya, tapi I really enjoy and I really like it. Dan aku nggak kepikiran buat mau studi lagi gitu, kayaknya aku udahlah aku berkarir di perusahaan itu gitu. Cuman profku yang di kampus, aku S2 bilang, "Novika kayaknya kamu potensi ini bawa lebih jauh deh hasil penelitian kamu yang S2 ini," gitu. Saya dukung kalau kamu mau lanjut S3 gitu. Gitu ya. S3 tuh ngapain gitu kan aku kayak masih nggak ada bayangan kan. Apa itu kayak duduk di kelas terus ngerjain, eee, tugas, mata kuliah harus, nilainya A supaya IPK-nya tetap bagus gitu ya. Jadi bahkan waktu aku apply, LPDP sama aku approach beberapa profesor tuh, dalam bayanganku itu S3 tuh masih kayak gitu, yang kita ngikutin mata kuliah, terus kayak musti achieve, nilai gitu yang baik. Jadi di situ mindset-ku tuh aku pengen belajar lagi, pengen pengen tahu lebih banyak tentang dunia autisme. Dan kebetulan memang kalau, universitas di Indonesia belum banyak program yang menawarkan spesifik ke autisme. Nah, kalau di luar kayak di Belanda itu sudah banyak prof-prof yang memang skill ahli bidangnya di autisme. Bahkan ada jurusan itu yang, bisa ngebahas, spesifik ke situ. Ya udah, jadi niatnya tuh sebenarnya ingin belajar lagi sih tentang dunia autisme. Nah, pas udah nyampe Belanda, menjalani hari-hari sebagai PhD itu baru ngeh kalau ternyata PhD itu nggak ngambil kelas, ngambil SKS, terus dapat nilai IPK bagus, terus nurut aja, "Iya iya iya, Prof," nggak gitu. Ternyata tuh PhD apalagi di Belanda, karena tadi udah dijelasin sama Mas Molly kan, PhD di Belanda itu kayak pekerja, employee, kita tuh dibayar, kita bahkan untuk cari posisi PhD itu kita harus job searching kan, itu di vacancy gitu, bukan studi gitu. Jadi ternyata pas aku nyampe tuh, aku dapat kartu employee gitu, employee card. Terus aku dapat ruangan dong, satu ruangan sama PC, sama kursi. Aku kayak ngerasa mewah. Kenapa aku dapat ruangan ya? Terus, aku dapat kartu tuh tulisannya employee gitu. Terus aku nanya, "I'm sorry, I think this is a mistake." "Apa salahnya?" I'm a student, I'm a PhD student. I'm not an employee. Aku tuh heeh. masih kayak gitu hari pertama waktu ketemu sama sekretaris jurusan. "No, you are employee." I am a PhD student from Indonesia. Aku masih mindset tuh Iya, student gitu. heeh. "Yes, you are a PhD and a PhD and you are an employee." "Oh, employee." Terus aku diem kan, mundur gitu. So kayak bingung gitu. Akhirnya ketemu sama anak PhD lain, orang Indonesia, tapi beda departemen. Nah, dari situ dia jelasin, "Iya, di Indonesia itu mah bukan student, kamu tuh employee." "Oh, gitu, pantesan aku langsung dapat employee card, dapat ruangan sendiri buat Heeh. kerja," gitu kan. "Oh, gitu, oke." Nah, ternyata itu aku udah mulai, kenapa ya?" Terus aku udah mulai nanya-nanya tuh sama Prof, "Prof, mata kuliah yang harus saya ambil, semester ini apa? Terus supaya saya lulus SKS harus berapa?" Gitu, Berapa? kayak udah mindset tuh masih kayak gitu. "Hah? Terserah kamu. Kamu ambil SKS berapa aja terserah, mau nggak ngambil mata kuliah juga nggak apa-apa." "Hah? Yang bener, aku di sini tujuannya belajar nih, kenapa kok malah nggak apa-apa nggak ngambil mata kuliah?" Gitu kan. Akhirnya pas, consult sama teman PhD yang dari Belanda, mereka tuh nggak bingung ngambil SKS atau apa, mereka nggak, bahkan aku tahu beberapa teman PhD Belanda tuh dia bahkan sampai dia lulus, dia tuh nggak pernah ngambil mata kuliah apapun gitu.
Ini dia cuma ngambil atau misalnya dia interest sama 1, 2 mata kuliah yang emang berhubungan sama research dia gitu. Sedangkan aku dong, aku masih nggak percaya kan, nggak mungkin deh, masa bisa lulus gitu. Jadi tahu nggak sih Mas Moli, semester 1 sama semester 2 aku ngambil mata kuliah itu sebanyak-banyaknya yang bisa aku ambil. Jadi di tahun kedua tuh aku sudah achieve hampir 30 SKS, di mana itu kayak SKS maksimal anak PhD boleh ambil. Dan itu aku masih kayak, ini beneran bisa lulus nggak ya? Kayak masih gitu. Jadi Iya, ternyata iya, iya. ternyata Sedangkan yang aku tahu, Mbak juga harus memikirkan bahwa progres awal dalam artian kan kalau tahun pertama atau tahun kedua itu kan harus segera go or no go itu kan, Mbak. Jadi sekarang ya kalau Mbak mah lebih fokus ke di kelas mata sih ya malah kuliah gitu. mata Iya. kuliah Jadi gitu kan ya. jadi aku kayak ngasih ngajar gitu SKS gitu. Terus akhirnya setelah tahun, kedua itu aku kayak masih nggak percaya kan tahun Mm, pertama. Tahun kedua itu baru ngeh kalau, iya ya ini teman-temanku nggak pada ambil dan ternyata mereka cuman ambil kalau itu emang, relate atau berhubungan sama research-nya. Ya betul. udah akhirnya, ya nggak apa-apa juga sih aku akhirnya, si profku sampai bilang gini, "Novika kamu terlalu rajin." Kamu terlalu rajin, kamu ngapain ngambil mata kuliah ini tuh nggak ada hubungannya sama risetmu. Nggak apa-apa ini bermanfaat. Alhamdulillah aku tapi go. Mungkin Iya, itu salah iya. satu aspek. Iya, itu salah satu aspeknya ya. Terlihat sudah sangat termotivasi dan juga mempunyai komitmen dengan level yang sangat tinggi nih ya, kalau Mbak Novika ini ya. Nah, tapi Mbak, jadi sekarang gini, ketika tadi Mbak udah mulai rajin banget untuk ngambil mata kuliah dan segala macamnya, waktu itu ngerasa keteteran nggak Mbak ketika, aduh, harus istilahnya masuk kelas, tapi juga harus segera develop ya proposal dan juga perkembangan-perkembangan tulis, apa namanya, karya tulisnya untuk segera diberikan kepada supervisor kan, karena kan Mhm, tanggung jawab dari PhD itu adalah selalu berdiskusi dan juga mhm. mengembangkan proposal yang sudah pernah disubmit, tapi tentunya dengan banyak proses ya pasti akan berubah. Nah, waktu itu lumayan keteteran nggak Mbak kira-kira? Alhamdulillah enggak. Tahu Nggak? nggak sih, satu Heeh, mata kuliah itu pertemuan maksimal tuh 2 bulan. 2 bulan. Jadi itu udah mata kuliah yang SKS yang paling tinggi itu pertemuannya cuma seminggu 1 kali, 2 bulan. Jadi Heeh, bayangin tuh kan banyak banget gitu waktu luang gitu kalau kalau dibandingkan sama mata kuliah S2 sama S1. Jadi iya. alhamdulillah nggak keteteran, justru aku ngerasa karena aku basic-nya kan S2-nya bukan, research master. Hmm, Research master tapi bukan di bidang, autisme kan. Jadi justru dengan aku ngambil banyak mata kuliah waktu itu, aku belajar banyak sebenarnya walaupun nggak relate sama research-ku, tapi relate ke research metodologi aku. I Jadi aku lebih see. lebih gain banyak knowledge kayak, statistic skill, Mm-mm. terus, kualitatif atau kuantitatif, research design, sama hal-hal yang kayaknya tuh di Indonesia aku nggak mungkin bisa dapat gitu mata kuliah kayak gitu. Contohnya kayak integrity gitu ya, research Iya, iya, integrity. iya, Di mana iya. kita tetap memegang integritas kita sebagai researcher gitu. Right. Itu, ya somehow nggak berhubungan sama research, tapi justru itu nambah nambah skill aku sih di research-nya itu, sebagai research methodology-nya itu di Iya, situ, iya, gitu. iya, alhamdulillah jadi ada sedikit fondasi yang terbentuk gitu kan ya, dan juga Mhm, tentunya jadi lancar juga gitu kan proses untuk mengerjakan apa ya, namanya penelitian yang Mbak jalani. Oke, iya, seru deh tuh. Nah, terus Mbak ketika kan jadi ini kalau kita balik lagi ke awal kan Mbak tuh kan tadi asalnya adalah apply dulu pembiayaannya atau pendanaannya melalui LPDP. Nah, mhm. tapi pada saat itu apakah si proposal juga Mbak benar-benar sudah siap 100% atau masih dalam artian agak ragu nih Menggodok. gitu kan ya, heeh, menggodok gitu kan ya. Banyak ragu-raguannya kah waktu itu? Itu gimana tuh Mbak? Kebetulan karena waktu itu aku lagi into banget kan ke Mhm. autism, jadi aku punya proposal tuh udah aku tahu I know what I want to do gitu. Jadi proposalku yang aku submit ke LPDP juga itu udah fix gitu. Dan fix Oh, dari sisi aku tuh aku udah iya. fix, aku pengen ini gitu. Mhm. Dan ini tuh emang, ini research gap-nya gitu. Jadi aku mau filling that, gap gitu. Iya. Jadi cukup fix waktu itu. Cuman pada kenyataannya waktu udah nyampe sini, itu nggak kepake, Mas. Oke, nah cerita nih kenapa kok bisa goal deal LPDP, tapi pas di sini bisa dibilang dimentahin gak sih? Iya, dimentahin untuk yang lebih baik. Jadi Oke.
eee, research-ku waktu itu research proposalnya itu tentang bilingualism di anak-anak autism. Mmm, Jadi aku kan di pendidikan language waktu itu, pendidikan bahasa Inggris. Jadi aku sangat into ke autism sama ke language gitu. mhm. Terus aku pengen ke arah sana. Nah, pas nyampe sini itu, kita godok lagi proposal. Jadi profesor di Belanda itu suka banget diskusi. Dalam bahasa Belandanya itu mereka bilangnya overleg. Apa-apa tuh overleg, Overlay. Iya apa-apa iya iya. overleg gitu. Apa-apa tuh Oke. diskusi gitu, nggak yang langsung decide gitu. Heeh. Nah, waktu kita menggodok konsep itu, dia mikir, "Novika, aku ngelihat proposalmu nih bagus, oke. Kamu tahu, kamu pengen udah tahu sampelnya apa gitu, udah jelas gitu, aku pengen ambil sampel apa." Nah, prof aku bilang, "Tapi aku lagi punya ini nih, lowongan." Maksudnya kayak ada posisi di Erasmus Medical Center, memakai data Generation R cohort study. Jadi ini adalah data di mana rumah sakit Erasmus itu merekrut perempuan yang hamil April tahun 2022 sampai Januari 2006. In total itu ada sekitar 10.000 perempuan yang sudah berhasil direkrut sama Generation R, dan mereka tuh di-follow up sampai anaknya tuh sekarang umur, kurang lebih 17 tahun. Nah, Oh, jadi waktu aku 2017 itu, anak-anaknya itu pada umur sekitar 12 tahunan lah. Mereka tuh udah gede gitu. Tapi dari data cohort itu, mereka tuh punya banyak banget data, mulai dari data DNA, sampel darah, USG. Jadi sejak pregnancy kan, sejak kehamilan sampai anaknya sekarang udah gede. Data autism juga ada, data, academic achievement di sekolah itu juga ada. Nah, Profko ini lagi ada, satu, posisi di situ. Dia membutuhkan gitu anak PhD buat, mau mengolah gitu di data itu, dan kebetulan mereka lagi butuh orang yang mau ngolah ke data autism juga gitu. Jadi itu kayak match sama yang aku interest gitu, walaupun akhirnya nggak jadi ke language gitu, nggak jadi ke yang, mainly yang aku propose di awal, tapi tetap di autism. Ya udah aku akhirnya kayak, terus tapi gimana tuh? Gitu kan aku kayak cohort study gitu. mhm. Apa itu cohort study gitu, kayak aku nggak pernah dengar gitu. Setelah aku baca-baca, wow ini kok kayak fantastis sekali gitu Iya. tawarannya gitu. Ya udah akhirnya aku accept the challenge gitu. Walaupun dengan accept itu aku mesti punya statistik skill yang benar-benar advance. Karena bayangin Molly, kalau proposalku tuh paling cuma 200 sampel gitu ya. Mhm. Misalnya itu kamu mau input data gitu. Input data 200 sampel paling ya 2 hari bisa lah ya kamu manual tuh masukin nilainya gitu ya. Iya. Tapi kalau 10.000 itu Oke. kayaknya nggak mungkin kan secara manual. Bahkan 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 waktu kamu misalnya mau cari nih, aku mau cari nih yang kira-kira nilai skor language-nya tuh yang paling rendah siapa. Kamu nge-scroll 10.000 tuh nggak bakalan 1000. habis-habis, dan itu dari 10.000 sampel variabelnya aja yang ada, yang aku ambil itu ribuan juga gitu. Jadi kayak aku Right. ngelihat datasetku itu udah kayak, "Aduh aku ini apa?" Gitu. Aku jadi awal-awal tuh kayak, "Ya ampun ini apa?" Gitu, kayak ada rasa-rasa menyesal, "Aku nggak ngerti." Akhirnya Iya aku iya. apa, kamu tahu aku ambil mata kuliah statistik bachelor. Karena aku kayak, Mmm, aku S1, S2 itu kualitatif. Jadi iya. penelitianku tuh selalu interview sama observation. Right. Aku nggak pernah yang into statistics, Rumus-rumusannya, ya, itu aku kan, nggak aku terlalu ngerti, aku ini. tahu tuh yang mean-nya berapa, deviannya berapa, gitu kan ya. Iya, jadi se-basic itu aku nggak paham, Molly. Jadi ya kayak Oh, aku, kayaknya aku oke. mesti bangun lagi deh fondasi. Jadi walaupun aku udah taking yang, courses yang PhD itu tuh courses-nya udah kayak general gitu loh, kayak lebih ke advance, terus kayak aku kadang nggak nyambung. Kayaknya aku mesti Mmm, ambil yang benar-benar lebih step down lagi. step Akhirnya down aku lagi, ambil iya. bachelor classes yang statistik, dan aku ikut tutorial, classes-nya mereka. Jadi aku duduk sama anak-anak S1 gitu, benar-benar dari awal untuk ngerti, dan aku belajar lagi apa SPSS, Iya, terus aku SPSS belajar, sistemnya itu ya. heeh, Mhm. program R. Jadi kalau di Belanda itu udah mulai meninggalkan SPSS, jadi Iya, mulai ke sekarang R sudah yang gitu. iya, betul sekali. Iya Heeh. iya iya iya. Nah, ini ada satu hikmah banget yang bisa kita petik bahwa memang walaupun kita sudah menjalani, PhD, bisa dibilang itu, apa ya, aku sih bilangnya itu udah kayak levelnya udah paling tinggi gitu kan ya.
Lagi-lagi kalau fondasi kita kurang, kita harus mengulang lagi dari awal. But it's fine and it's okay and it's really, I would say it's really, apa namanya, common gitu kan ya, karena Ya, kita juga sebagai yang sedang belajar, namanya juga belajar dan memberi dan mempunyai juga perspektif yang berbeda-beda, itu nggak ada salahnya teman-teman. Jadi kita memang harus mau banget belajar lagi, bentuk lagi fondasinya gitu kan ya, apa yang kurang, karena ini demi kelancaran proses penelitian kita. Nah Mbak, betul. ketika Mbak, apa namanya, menjalani berbagai macam proses tersebut dan baru-baru ini juga, apa namanya, menyelesaikan, defense-nya gitu kan ya, sidangnya. Boleh cerita nggak nih Mbak pas defense-nya di Belanda tuh bagaimana sih gitu kan ya? Karena ini teman-teman juga pengen ngebayangin gitu kan ya, berapa jumlah pengujinya, terus apakah istilahnya tuh dibantai gitu kan ya. Soalnya kan kalau yang udah-udah kan kita kan kalau ngeliat ada sidang terbukanya gitu kan segala macam. Nah bagaimana, apa namanya, defense yang Mbak Novika baru jalani bulan kemarin? Oke, jadi kalau sidang di Belanda itu sama sidang terbuka, everyone is welcome. Jadi Hmm, siapapun boleh datang. Nah, untuk proses mendapatkan tanggal sidang itu dari proses submit kita disertasi di sistem kampus itu kurang lebih 6 bulan sampai 8 bulan. Jadi cukup oke. lama. Dan bisa dibilang saat kamu sudah bisa dapat tanggal sidang, itu 50% tuh kamu sebenarnya sudah lulus gitu, istilahnya. Karena apa? Jadi, di Belanda itu kampus punya sistem namanya Hora Finita. Sistem kampus di mana itu untuk men-track record, para student-nya. Kamu submit tuh, upload ya, upload PDF disertasimu. Setelah di-upload, profmu itu bakalan dapat notifikasi. Nih, Mhm, Novika udah upload disertasinya. Dia cek, pertama dicek plagiarismnya, yap, habis itu dicek kontennya. Setelah, profmu itu menyetujui, dia akan klik, "Oke, approve disertasinya." Approve oleh pihak profnya kita gitu ya. Aku kebetulan ada 4 profnya, promotornya. Setelah approve itu, nanti di-review lagi sama dekan sama rektorat gitu, untuk, "Oke nih, oke ini udah oke juga kayaknya. Kamu boleh memasukkan beberapa nama penguji." Jadi penguji ada 2 macam. Pertama reading committee, sama kedua doctoral committee. Reading committee itu adalah penguji yang akan membaca disertasimu dan akan menjudge apakah dia layak untuk maju sidang. Jadi ini bukan prof kamu yang di reading committee. Kedua, doctoral committee adalah penguji yang nanti secara lisan akan menanyai tanya jawab di hari H sidang. hmm, Nah, reading committee ini biasanya 3 orang dan harus berasal dari departemen yang berbeda atau kampus yang berbeda dari tempat kita studi, PhD. Aku kebetulan dapat 3 penguji reading committee dari Amsterdam, dari Amerika satu, sama satu dari Rotterdam. Nah, oke. 3 orang ini kita masukkan tuh namanya, terus dia dapat notifikasi, "Hey, kamu diundang nih sama namanya Novika, dia sudah menyelesaikan disertasi, mohon dibaca dan di-judge nih, kira-kira layak nggak Iya, maju sidang," gitu. mhm. Nah, mereka dapat notifikasi itu, terus mereka baca, mereka punya waktu sekitar 2 bulan sampai 3 bulan. No, bayangin tuh dia Bayangin aja ya, tuh masih mempersiapkan nunggu. diri heeh, Ya, jadi waktu kamu dapat notif, disertasimu sedang dibaca oleh reading iya committee itu kayak, "Oh, semoga di ACC," gitu kan. Terus iya, setelah 2 3 bulan dapat notifikasi 3 penguji ini approve gitu. Approve, mmm, nah dari approve-nya si reading committee 3 orang ini akhirnya aku bolehlah mencari tanggal untuk defense-ku. oh, Nah, akhirnya aku menghubungi pihak rektorat, "Hey, aku udah di-approve nih, aku boleh pilih tanggal dong sekarang," gitu. iya, Nah, pilih tanggalnya itu kebetulan juga, eee, apa ya, karena banyak anak yang kemarin Covid, iya, maksudnya banyak iya, banyak anak yang banyak iya, anak PhD yang nggak bisa heeh, defense langsung karena Covid pandemi, mereka gerudukan tuh banyak yang, defense tahun ini. Jadi waktu aku, lihat available dates untuk aku tuh pengennya Juni kan pengennya tuh musim panas supaya nggak perlu pakai jaket kalau foto-foto di luar. Penting banget alasannya. Oh itu penting, bagi kita itu penting, penampilan nomor satu Mbak, Iya, itu udah nggak ada Molly, sudah habis tanggalnya habis, itu. heeh, karena semua orang Dan berpikiran yang sama,
Iya, dan udah gerudukan gitu loh anak-anak PhD yang kemarin tunda-tunda defense mereka Mhm. buat pengen yang real gitu, nggak online defense-nya. Ada terakhir minggu pertama Juli tuh, tanggal 1 sampai 7 Juli, itu pun sudah nggak ada. Dan habis itu kan summer break di Belanda, Juli, Lama. Agustus. Nggak ada sidang, profku juga Iya. nggak ada gitu. Akhirnya aku mundurlah ke September. Dan Mmm. September pun aku pengennya awal-awal tuh. Aku pengennya tanggal cantik, 9 September. Ya 99 nih udah kayak diskon. Nggak ada dong Molly. Iya. Full juga, adanya September tanggal 29 di akhir bulan. Terus aku yang, ya ampun akhir bulan September lama banget ya gitu. Iya. Tapi ya udah ya nggak ada pilihan lain gitu. Heeh Ya udah heeh. akhirnya dapet tanggal itu. Terus, nah setelah ACC tuh tanggal 29 September, kita pikirlah mengundang yang namanya doctoral committee. Nah, doctoral committee ini minimal penguji itu harus ada 5. Nah, aku kemarin pengujinya ada 7. Nah, kita Waduh. ini mengundang beberapa prof ada yang dari Groningen, dari Utrecht, jadi kayak ada Belgia juga. Setelah 7 ini diundang dan mereka men-accept offer-nya dari kampus untuk menjadi dewan pengujiku di hari H, udah tuh, udah istilahnya udah persiapan administrasi kelar. Tinggal mikirin otak nih, nyiapin presentasi sama jawaban Iya, yang kira-kira betul. keluar pertanyaannya apa gitu. Heeh heeh. Nah, pas hari H itu sendiri, itu sidang terbuka, siapapun boleh datang, cuman kalau dari kita sendiri biasanya tuh ada beberapa orang yang secara spesifik kita undang, yang kita pengennya Mhm. mereka datang, kayak keluarga atau teman gitu kan. Nah, hari H-nya tuh kayak apa? Biasanya gini, aku tuh waktu itu 3:30 tuh sidangnya. Aku harus hadir 1 jam sebelumnya. Belum, ya. 1 jam sebelumnya aku hadir, itu aku harus masuk ke ruangan namanya Sweatkamertje. Jadi kalau bahasa Indonesia tuh ruangan berkeringat. Oh, Jadi di ruangan itu green room berusaha kah untuk atau kayak ruang tunggu gitu kali ya? ruangannya itu kalau di tiap kampus beda-beda, Mhm. tapi yang pasti sama itu adalah ruangan coret-coret. Jadi temboknya itu Oh. kamu boleh coret-coret namamu, kamu bisa tulis apapun di situ. Terus kamu ditemani sama 2 paranim. Ini kayak budaya juga sih di Belanda. Paranim itu long time ago, paranim itu adalah 2 pengawal kayak bodyguard yang bakalan siap menghadang dewan penguji jika akhirnya bertarung, istilahnya kayak gitu. Jadi kalau long time ago tuh Oh, mereka bawa pedang gitu loh, bawa pedang sama shield gitu. oke. Nah, sebenarnya secara psikologis 2 paranim itu tuh untuk mental support aja Support, sih buat iya kita, bahwa ada 2 paranim kanan kiri kita yang bakalan support kita no matter apa yang terjadi, iya. mereka akan stand for me gitu. Iya 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 iya, Dan oke. ini tuh cultural banget, itu yang menurutku Iya. juga lucu Iya, dan aku juga baru tahu bahwa ada, paranem dan istilahnya dengan ruangan heeh, itu aku baru tahu ya juga nih. paranim ini, biasanya orang yang menurut kamu paling dekat atau apa ya, orang yang paling ngerti kamu atau orang yang kira-kira dengan ada di situ kamu merasa, tersupport gitu. Biasanya Iya. kadang tuh ada juga kayak pacar atau suami atau, keluarga adik gitu kan. Kebetulan karena aku ada 2 anak dan 1 anak masih balita. Nah, yang balita ini nggak bisa sama siapapun gitu selain sama, ayahnya. Jadi nggak Mhm. mungkin dong aku minta ayahnya jadi paranim, karena juga waktu sidang anak kecil nggak boleh Nggak di boleh, dalam iya. ruangan. Akhirnya tuh aku pilih ada 2 paranim, teman kolega aku, dia satu dari, Hungaria, satu dari Cina. 2 teman ini termasuk teman yang, udah tahu perjalanan aku dari awal sampai akhir. Jadi di ruangan suite Kamerce itu kita ya berusaha untuk menenangkan diri, terus coret-coret, terus ya berusaha untuk tenang istilahnya kayak Iya gitu. iya. Nanti kita dijemput sama namanya Ibu Peri. Jadi Ibu Peri Oh, heeh, jadi sosok perempuan mesti, nggak pernah laki-laki, nggak tahu kenapa ya. heeh. Makanya kita ngomongnya Ibu Peri. Dia bawa tongkat, tongkatnya itu ada bunyi kerincing 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 gitu. Oke. Nanti pas jam 15, aku kan 15.30, 15 kurang, 10 menit ya, 15.30, 15.20 dijemput nih sama Ibu Peri. Aku berjalan dari ruangan suite kamar C itu ke ruangan sidang.
Nah, terus menempati aku berdiri buat Mhm. ngomong presentasi, setelah itu Ibu Peri menjemput para penguji. Nah, ini para penguji ini pakai jubah-jubah yang Yang jubah hitam itu hitam-hitam itu sama sama rambut, topi. nggak rambut nggak yang rambut istilahnya Rambut nggak, enggak, jadi cuman topinya aja ya? topi, heeh. Heeh. Nah, cuman ada yang pengujiku itu belum profesor. Itu nggak boleh pakai jubah. Jadi yang boleh pakai Oh, jubah itu yang beneran udah profesor gitu. profesor, oke Jadi dari oke. 7 pengujiku tuh yang profesor tuh 6, satu enggak. Jadi kalau kamu entar mungkin teman-teman mau rewatch PhD Defense-ku juga ada tuh linknya. Itu ada satu penguji yang nggak pakai jubah itu karena dia belum profesor. Nah itu. I see. Nah, terus setelah itu sudah Ibu Peri jemput si komite-komite itu, dimulai 15.30 sharp, Pak Rektor tuh udah ini apa sih, tepuk palu itu ya, Iya, membuka membuka. sidangnya Mhm. gitu. Membuka sidang, terus lalu aku dipersilahkan buat presentasi dulu, maksimal 15 menit. Setelah Mmm. 15 menit selesai, aku kembalikan lagi ke Pak Rektor, terus Pak Rektor memoderatori jalannya diskusi itu, defense-nya, penguji 1 yang bertanya siapa, penguji 2 siapa. Nah, ini ada yang unik juga, Molly. Saat aku menjawab pertanyaan si penguji, kalau pengujinya itu profesor, aku harus address mereka itu sebagai highly learned opponent. Jadi sebelum aku jawab tuh, ya, sebelum ngomong thank you, sebelum ngomong apapun, itu harus bilang, "Highly learned opponent, Bener. thank you for the Thank question bla you. bla 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 bla." Oh, tetap Kalau ada dia belum etikanya ya? kalau belum profesor ada sebutannya lagi, bukan Apa highly itu, learned Mbak? opponent, tapi very learned opponent. Jadi very learned opponent. Oh, Bahkan kalau yang sidangnya dalam bahasa Belanda tuh aku tahu dia sebutannya lebih lebih banyak lagi sih. Cuman karena di English kita sebenarnya cuma 2. Pokoknya kalau profesor highly learned opponent, Thailand, kalau oke. belum profesor very learned opponent. Thailand, Ini oke. yang mesti aku keep in mind karena kan kalau udah Yes, grogi kadang-kadang kita lupa. iya, dan itu terjadi Ngejawab gitu. aja kita ngejawab aja kadang-kadang kita ngalur ngidul biasanya kalau sidang Lah kan ya, ya? iya, iya. Dan itu Apalagi jadi terjadi etikanya. ya, dan itu terjadi ya di beberapa sidang juga terjadi. Kalau aku udah itu latihan ngomong itu supaya nggak lupa gitu nyebutin itu. Cuman aku sempat kalau nggak salah tuh aku lupa nyebut yang sebenarnya bukan profesor tuh aku sebutnya highly Heeh. learned opponent pertama. Cuman setelah kedua kali dia tanya aku baru ingat kayaknya aku tadi sebutnya highly learned opponent deh. Terus, oh ya very learned opponent. Cuman itu ini sih nggak menentukan Mengurangi kamu lulus ya, atau enggak. Cuman mhm, istilahnya itulah kurang lebih gambaran kalau kamu defense di Belanda. Belanda. Ya, setelah sesi tanya jawab akan ada sesi namanya deliberasi. Jadi mereka akan ke ruangan lain tuh untuk berdiskusi. Novika lulus enggak? Novika pantas enggak Oh, dengan di apa heeh jawaban-jawabannya itu heeh tadi? heeh. Kalau mereka setelah diskusi, oke kayaknya pantas tuh. Mereka tanda tangan di di ijazahku. Semua penguji itu tanda tangan, terus mereka kembali ke ruangan di antara sama Ibu Peri yang kerincing-kerincing itu, Heeh, terus mengumumkan, menyatakan aku lulus atau enggak gitu. I see. Durasi itu berapa lama tuh Mbak pada saat defense itu? Lebih dari 1 jam apakah durasi? The Sesi whole ya? presentasi 15 menit, pertanyaan harus 45 menit, harus. Jadi 1 jam in total, tapi kalau dengan deliberasi dan akhirnya keputusan, setelahnya itu tuh sekitar 1,5 jam. 1,5 jam. Setelahnya keputusan itu ada sweet speech, jadi kayak pidato dari pembimbing tentang kita. Itu sekitar Ah, 5 menit. Jadi ya kesan pesan dari prof-nya gitu tentang iya. kita. Karena kan terus terang dia lagi yang, apa namanya, the whole process itu dia juga, Ya, ikut turun rembuk. Nah, kalau yang datang istilahnya kan tadi kan memang everybody's welcome itu, bolehkah mereka bertanya? enggak. Nggak? Enggak boleh yang Nggak bertanya nonton hanya aja ya, nonton eee, aja. Jadi emang dan kadang menimba itu aku ilmu. semoga nggak boring ya, kan bayangin ya misalnya nggak ngerti topiknya atau kayak ibuku kan nggak terlalu ngerti bahasa Inggris. Heeh. Jadi aku tanya ibuku, "Bu, ngerti nggak aku ngomong apa?" "Enggak." Yang penting Tapi anakku di depan. ya tapi kayaknya kamu tadi bisa jawabnya kok. Aku ya ngertilah kamu. Doa ibu dan juga restu ibu itu sangat kuat berarti kalau gitu ya, dan alhamdulillah, apa namanya, setelah deliberasi, ditandatanganin semua, alhamdulillah Mbak sekarang sudah official menjadi PhD. Selamat sekali lagi Mbak Novika Purnamasari, yeay ya. Oke, Dan juga terima mudah-mudahan kasih. bisa
memotivasi dan juga menginspirasi semua yang hadir di sini. Nah, kalau gitu kita sudah ngomong panjang lebar, bagaimana kalau kita membuka pertanyaan dari yang sudah hadir secara virtual gitu kan ya. Jadi bagi teman-teman yang hadir di sini mau bertanya sama Mbak Novika silahkan. Boleh banget apa namanya raise hand, nanti kita bisa ngobrol langsung. Coba aku akan ngeliat nih siapa nih yang mau bertanya. Karena apa namanya, terus terang nanti aku akan langsung unmute bagi teman-teman yang mau bertanya. Tapi kalau misalnya dirasa malu-malu, pengen langsung di kolom chat boleh. Tapi Mbak Novika sebelum aku lupa, kalau misalnya teman-teman tadi pengen ngelihat link video defense Mbak, tadi Mbak sempat menyebutkan bahwa ada di linknya atau apa, kalau mau diketik di kolom chat sangat dipersilakan Mbak. Gitu. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang hadir di sini boleh banget bertanya sama Mbak Novika. Kalau misalnya belum ada, Molly akan melanjutkan dengan pertanyaan. Oh, ini ada pertanyaan dari Leviana. Oke, Molly bacakan. Halo Mbak Novika dan juga Mas Molly. Halo Leviana. Maaf nggak bisa bicara secara langsung. That's okay. Pengen nanya seputaran funding nih. Nah, kalau peluang funding di luar beasiswa untuk bisa meneruskan PhD di Belanda dengan student lead research atau proposal kita sendiri dan bukan merespon job vacancy, itu seperti apa ya Mbak ya, termasuk untuk living cost-nya. Terima kasih sebelumnya. Oke, nah jadi ini ceritanya Mbak Leviana ini kayaknya tertarik untuk yang menjadi proposalnya itu dari diri sendiri, dalam artian langsung nge-apply ke universitas kali ya, jadi tidak melalui job vacancy. Mungkin Mbak Novika ada pengalaman atau ada teman Mbak Novika yang seperti ini, untuk funding itu seperti apa? Silakan Mbak. Oke, mungkin Mbak ke unmute, tolong di unmute dulu Mbak. There you go. Ya, makasih pertanyaannya. Jadi ini istilahnya udah punya proposal gitu kan, tapi nggak mau dapat beasiswa yang ada misalnya kayak LPDP atau doktor itu ya yang di Iya, Indonesia. Cuman pengennya base employee gitu ya, vacancy yes. di hire sama kampus gitu kan ya. Kalau mau jawaban optimistik, pastinya ada peluangnya ya, pastinya ada. Tinggal gimana caranya proposal kamu itu meyakinkan dalam hal itu realistis, jelas, terus itu masuk sama interest-nya si profesor. Jadi kamu mesti pinter lihat di Google Scholar apa sih publikasi dia 5 tahun terakhir. Kira-kira kalau dia ngambil kamu sebagai mahasiswa PhD-nya dan ngebayarin kamu pakai budgetnya dia, itu bakalan menambah expertise dia atau interest dia di bidang itu juga, menambah apa ya, benefit buat dia apa enggak, itu mesti jeli gitu kita ngelihatnya. Karena kalau kamu asal sebar aja tuh proposal ke kira-kira profesor yang ya ada nyerempetnya gitu, kemungkinan sulit. Karena apa? Ini jawaban jujur saya. Sampai saat ini saya belum pernah menemukan ada anak PhD yang dengan student lead research-nya mereka dan melanjutkan PhD-nya based on employee yang dibayar. Pasti paling nggak dia apply grant sendiri, entah itu grant luar atau grant dalam Indonesia. Itu sampai saat ini aku belum pernah melihat. Karena apa? Karena di saat profesor itu mau ambil anak PhD untuk dia bayar, dia gaji, itu biasanya penggajian anak PhD itu di bawah skema grant yang dia dapatkan. Jadi profesor di sini tuh ada, oke aku sebutin contoh, ada grant namanya Vidi Vici Vini. Vini Vidi Vici. Kalau Vini Vidi Vici, oke. Vini itu biasanya proposal grant 5 tahun setelah achieve PhD. Vini Vidi itu sekitar 10 tahun. Vici itu sekitar 15, ya lebih dari 10 tahun lah. Istilahnya itu untuk yang udah agak lama dari PhD-nya. Nah, kalau mereka itu berhasil mendapatkan grant Vini Vidi Vici ini, mereka boleh meng-hire anak PhD. Nah, di saat mereka itu meng-apply grant ini, mereka kan punya proposal toh. Mereka sudah punya line tuh, apa sih yang research yang mau dia bangun dengan uang yang akan dia dapatkan. Makanya dia nggak bisa ngambil anak PhD yang biasanya proposalnya dari mereka sendiri. Kalau anak itu nggak punya grant.
gitu. Karena dia nggak bisa ngeluarin duit grant-nya untuk ngebayarin kamu untuk hal yang tidak berhubungan, yang tidak sesuai dengan grant proposal yang dia ajukan ke pemerintah Belanda. Itu alasannya. Jadi makanya sampai detik ini setauku aku belum pernah menemukan yang pure dibayari oleh si prof ini based on salary or employee, tapi risetnya berdasarkan dari kita sendiri. Kecuali memang nyambung. Jadi misalnya kamu datang tuh sama proposalmu, ternyata nyambung tuh sama proposal grant dia yang dia boleh meng-hire anak PhD, itu masuk. Pasti bisa dapat. Tapi tetap harus nyambung kan sama proposal yang dia Pasal. dapetin gitu. Ya, siap. Mudah-mudahan jelas ya untuk Mbak Mbak Leviana Vinanda yang mengajukan pertanyaan ini. Kita lanjutkan lagi dari Almira. Halo Mbak Almira, dan juga ini pertanyaan untuk Mbak Novika. Mbak ingin bertanya untuk persiapan Mbak Novika untuk mendaftar PhD itu berapa lama? Jadi in the whole process itu pas di awal tuh berapa lama sih Mbak? Mendaftar PhD untuk ke profnya ya ini ya. Yes. Kalau untuk ke profnya itu aku kayaknya aku nggarap proposal itu sekitar, karena waktu itu aku sambil kerja 6 bulan waktu itu. Karena kan aku kerja waktu itu juga full time, jadi kayak sambil curi-curi waktu Betul. ngerjain proposal, itu sekitar 6 bulan 6 untuk bulan. menyusun proposal yang kira-kira bagus Iya, gitu. waktu itu pas 6 bulan itu istilahnya karena ya kita semua emang kerja full time ya, itu apakah Sabtu Minggu Mbak benar-benar fokus untuk ngerjain atau benar-benar setelah pulang kerja deh dicicil, itu gimana? Karena itu juga nggak gampang ya untuk membagi waktu itu, karena kerja juga kita ada responsibility sendiri. Iya, Belum lagi kalau misalnya lagi ada deadline segala macam. Nah, waktu itu iya. gimana tuh Mbak, kalau boleh share sedikit? Kalau aku biasanya setelah pulang kerja, Mm-mm. terus Sabtu Minggu kalau bisa sih main-main gitu. Jadi nggak kerja atau nggak Sentuh-sentuh proposal. gitu. Jadi seingatku sih waktu itu setiap pulang kerja. Tapi kebetulan waktu itu kerjaku juga ada weekend-nya sih, Molly. Jadi Oh, pokoknya pas nggak kerja aja. iya, intinya Makanya lagi nggak kerja heeh, ya. heeh. Oke. Intinya mah kita memang harus berkomitmen, teman-teman. Jadi ketika kita sudah pengen melakukan dan berniat untuk melakukan PhD, komitmen dengan diri sendiri itu sangat penting sekali. Karena lagi-lagi ini prosesnya juga panjang ya. Oke, lanjut lagi dari Irfan. Assalamualaikum Mbak Novika dan juga Mas Maulana. Halo, kita pernah ketemu di Surabaya DPD. Yes, kayaknya ini aku masih inget nih pas di DPD. Karena aku juga pakai baju ini. Baju berwarna orange Kamu ada ya. berapa baju itu, Mas Molly? Banyak, kita ada warna biru, ada warna orange. Gila, banyak banget. Kalau bisa aku bagiin deh nih. Tertarik banget nih dengan kehidupan kuliah PhD di Belanda. Kalau status kita di universitas tersebut juga sebagai employee, apa itu berarti selain kita dapat student permit, kita juga dapat work permit nih Mbak Novika. Nah, dan untuk pekerjaannya, apakah sesuai dengan hari kerja atau kita itu bisa menentukan waktu sendiri? Oke, pertanyaannya menarik sekali nih. Iya, jadi ya waktu aku keterima PhD, aku ngurusin visa, ternyata, ya itu aku baru tahu juga pas sudah di Belanda, ternyata visaku itu visa kerja, bukan visa student. Oh, That's oke. why Iya. my husband itu boleh kerja. Jadi waktu aku nyampe sini tuh ada orang Indonesia gitu ya. Ini suamimu ngapain? No, bentar. Ya mau cari kerja. Emang punya izin kerja? Boleh. Di Oh, sini kan nggak, ini ya ketat banget iya, ya. Kalau visanya bukan visa kerja itu, ya kamu bisa kerja tapi kerja gelap gitu. iya. Nggak yang dibayar Under the transfer tapi table, bayar iya. cash. Mm-mm. Terus nggak tahu ya boleh kerja nggak ya gitu kan, nggak ngerti. Terus coba-coba Lagi-lagi lihat, masih blank. coba sini lihat kartu KTP-nya gitu, maksudnya Heeh, kayak izin tinggalnya dilihat. iya. Loh, boleh kerja ini suamimu gitu. Oh ya gitu. Kamu ngajuin ini ya visa kerja? Nggak tahu ya. Nggak Aku ya ngerti. aku cuma ngumpulin aja dokumennya yang diminta gitu. Terus aku lihat visaku juga visa kerja ternyata. Nah, itu kayak explain everything. Oh, oke, intinya kalau kamu jadi anak PhD di Belanda, entah itu by grant, entah itu by employee, visa kamu pasti visa kerja. Dan partner kamu juga partnernya visanya Attach, visa ya. kerja. Jadi boleh Mm-mm. kerja. Oke. Terus Nah, waktunya gimana? Jadi untuk apakah? pekerjaannya apakah Heeh. oke, maksudnya ini kerjain PhD-nya kan Iya, berarti?
di Belanda kan sangat menjunjung tinggi work life balance. Jadi Mhm. biasanya kerjanya memang ya Senin sampai, Jumat jam 9 sampai jam 5. Nah, itu anak PhD yang by employee yang digaji sama mereka tuh biasanya ya wajib jam 9 sampai jam 5. Cuma di dunia akademia di Belanda itu nggak se-strict itu kayak kamu jam 9 udah fingerprint, nggak ada fingerprint. Mau kamu hari itu di rumah aja kerjanya atau kamu telat jam 10, pulang duluan jam 3 tuh nggak apa-apa. As long as you finish with the work, progresmu, ada gitu ya, sesuai dengan timeline, it's okay gitu di akademia di Belanda. Apalagi kalau yang berkeluarga, punya anak, kamu pulang duluan karena harus jemput anak sekolah. Di Belanda kan hari Rabu itu setengah hari anak sekolah udah pulang. Nah, tuh banyak banget profesor-profesor hari Rabu pasti nggak ada tuh di kampus. Mmm, Karena anaknya mereka kan pulang jam 12, jadi kayak nggak efektif aja harus ke kampus pagi jam 12 sudah pulang gitu. iya. Jadi biasanya Senin sampai Jumat jam 9 sampai jam 5 dan kampus itu tutup jam hari Sabtu Minggu itu tutup, tapi kita sebagai, employee, kita punya employee card akses, kita bisa, akses lift-nya atau gedungnya buat masuk. Cuman terakhir tuh aku dengar kemarin aku sempat mau hari Minggu ke kampus karena ada yang pengen aku print dan sebagainya gitu. Terus temenku bilang, "Nov, sekarang udah nggak bisa ke kampus hari Minggu, walaupun pakai employee card, udah nggak bisa," gitu. Jadi bener-beneran, dari kampus melimit kita supaya nggak ke kampus kan, untuk supaya balance saja ini Balance. waktunya Iya, heeh, istirahat hari Minggu termasuk gitu Christmas kan. ya, Christmas holiday itu sampai New Year's, kampus tuh tutup dah, bener-bener tutup gerbangnya, nggak bisa akses walaupun Iya. pakai employee card. Right, right, right. Itu dia, kita betul-betul harus menjunjung tinggi juga yang namanya kualitas hidup, di mana, kerja ya ada waktunya, Mhm. tubuh kita juga, pikiran kita juga harus istirahat juga ketika saatnya. Oke, ini ada pertanyaan terakhir dari Wisya Miswari. Halo Kak Novika, izin bertanya untuk language, requirements, untuk yang melakukan PhD nih, apakah wajib harus ada English certificate seperti TOEFL atau IELTS? Karena pernah mendengar apabila kita S2-nya sudah pakai bahasa Inggris nih, nggak usah lagi nih submit English certificate-nya. Nah, pengalaman Mbak Novika gimana? Tapi kalau misalnya Mbak Novika nih, waktu itu lulusan dari Indonesia kah atau, luar negeri? Ya, aku lulusan Universitas Malang, Mhm, Indonesia. Waktu itu kebetulan, itu syarat administrasi. Jadi karena, kalau aku waktu itu bukan karena lulusan Universitas Indonesia bukan, tapi lebih karena kita dari bukan non Eropa gitu. Jadi kalau non Eropa harus melampirkan TOEFL atau IELTS. Untuk PhD requirement waktu itu nilainya overall 7. 7. Mhm. Oke. Kalau master tuh kalau nggak salah 5,5 apa 6 gitu sekarang. Iya, betul. Betul sekali, akan aku lengkapi kalau untuk master memang, dari ada penyesuaian. Kalau untuk master apabila contoh gitu kan ya, sudah pernah menjalani, pendidikan di luar negeri, katakanlah di Australia, New Zealand, Amerika, pokoknya negara yang, apa namanya, English berbahasa speaking. ya, English speaking sebagai the first language-nya itu memang tidak perlu lagi melampirkan, kemampuan berbahasa Inggris. Terus juga bagi teman-teman yang, apa namanya, tentunya paspornya juga, sudah mungkin aku bilang apa, tinggal di luar negeri kalau nggak salah itu juga ada pengecualian juga, bisa di web juga, tapi tetap lagi-lagi dibaca dan untuk, TOEFL untuk IELTS, untuk master itu biasanya di angka, 6 atau 6,5, terus untuk, TOEFL IBT-nya itu di angka, 85, 90. Jadi make sure lagi, untuk kemampuan berbahasa Inggrisnya, gitu ya. Iya, memang bahasa Inggris kunci ya. Kunci kunci dari segalanya, karena kalau misalnya sekarang ngerasa belum, apa namanya, mumpuni, jangan khawatir latihan, jangan berkecil hati gitu. Kita semua sama ya dalam artian walaupun Mbak Novika juga sudah menjalani, defense di luar negeri, misalnya Molly juga lulusan dari luar negeri, but again, English is not our first language. Ada kesalahan, it's still fine gitu kan ya. Grammar-grammar Nazima ya udahlah ya, tapi kita juga harus move on dengan terus berlatih gitu kan. Ya, Walaupun sesempurna katakanlah seperti, apa namanya, orang-orang yang mempunyai bahasa Inggris seperti, teman-teman yang ada di Belanda ataupun luar negeri, kita nggak akan pernah sama levelnya. But again, we try our best dan terus mhm. berlatih, itu aja sih, gitu. Boleh nambahin nggak? Silakan Mbak, silakan.
Jadi tuh aku kan dulu pendidikan bahasa Inggris. Mhm, Jadi, banyak tuh belajar bahasa Inggris dan teman-temanku banyak yang Inggrisnya jago-jago. Aku pikir sebagai anak pendidikan bahasa Inggris atau anak sastra Inggris, mhm. seharusnya kalau aku tes IELTS, TOEFL, pasti nilainya tinggi. Menjulang Kenyataannya ya? tidak, Tidak. kenyataannya tidak. I know my friends yang juga dari Iya, sastra Inggris, mereka banyak yang gagal dari, TOEFL dan IELTS dan aku iya, kebetulan dulu juga instruktur IELTS, jadi aku ngajarin IELTS sama TOEFL dan aku learn bahwa, untuk capai nilai yang sesuai TOEFL, IELTS itu bisa dipelajari. Jadi kalau kamu mau bisa. belajar itu Mhm. spesifik, kamu jangan belajar yang aneh-aneh, maksudnya yang bahasa Inggris yang mau sok-sokan British, misalnya British Iya, accent gitu, no need. atau jangan, don't need. Latihan soal-soal yang memang mau kamu tempuh ujiannya. TOEFL, ya Iya, udah TOEFL, TOEFL heeh, aja, nggak usah buka IELTS, jangan lihat iya, IELTS, nanti heeh, kacau. IELTS, betul, ya udah IELTS saja, itu bisa, siapapun itu, apapun background-nya, mhm. gitu. Dan aku juga mau nambahin poin juga, itu betul-betul apa, sesuai dengan kita ya, dalam artian Mbak Novika mungkin lebih memilih TOEFL katakanlah, aku lebih memilih IELTS. It's fine teman-teman, ya nggak usah ikut sana ikut sini karena kita yang akan ngerasain pada saat ujian. Dan betul apa kata Mbak Novika, latihan. Nah, yang mungkin yang ingin aku tekankan di sini adalah hal simple itu latihannya juga luar biasa. Ini aku kalau kasih contoh ya, sekarang kita sudah punya Netflix ya. Nah, untuk latihan listening-nya itu boleh banget menggunakan Netflix katakanlah tanpa atau, pertama-tama boleh menggunakan subtitle, setelahnya enggak. Nah, itu akan melatih, apa namanya, ilmu untuk pendengaran, itu satu. Untuk menulis academic writing, karena kita tidak terbiasa dengan academic writing ya, itu juga aku bukan memudahkan ya, tapi berlatihlah dari hal kecil yaitu conjunction atau kata hubung. Karena pada saat academic writing ini para penguji akan melihat kita apakah kita bisa menghubungkan satu kalimat dengan kalimat yang lain secara logis dan tentunya di-deliver dengan cara akademis. Karena itu aja kuncinya gitu kan ya. Jadi jangan kosong ngejelimut, oh aku harus British, American, atau aku harus segala macam. Enggak, sama poin yang kedua adalah gunakanlah kata-kata yang aku nggak butuh kata level dewa, tapi jangan menggunakan kata-kata yang biasa atau common. Misalnya contoh yang simple aja gitu kan ya, oh you are so funny. So funny itu ada satu kata yaitu adalah hilarious. Kalau kamu menggunakan hilarious itu udah satu poin gitu. Mhm. Jadi mulailah dari hal kecil dan insya Allah apa namanya perkembangan nilainya gitu kan. Kalau misalnya latihan sendiri itu pasti akan kelihatan. Gitu kalau pesan dari aku juga. Keren Mas Molly, Terima merangkum semuanya. kasih. Iya nih, soalnya kita udah punya pengalaman dari jatuh gitu kan. Iya. Aku juga nggak cuma sekali langsung bagus juga enggak aja, tapi itulah kuncinya. Jadi kita harus bisa. Apalagi kalau zaman dulu belum ada Netflix, Mbak, kita pakai DVD Ah, belajarnya. aku masih pakai kertas, Mas. Heeh, jadi zaman sekarang mah udah alhamdulillah ya kemajuan teknologi udah sangat membantu tentunya. Ya. Gitu. Well, nggak kerasa banget nih 60 menit lebih malah kita ngobrol-ngobrol seru banget ya. Di luar juga udah hujan, mudah-mudahan teman-teman juga tetap stay dry apa di rumah. Sekali lagi Mbak Novika terima kasih banyak atas inspirasi yang sudah diberikan. Kita senang banget Sama-sama. bisa ketemu secara virtual dan juga teman-teman yang hadir di sini dan aku cuma pengen ngingetin sekali lagi bahwa jangan lupa bagi teman-teman yang hadir di sini gitu kan ya, pengen banget seperti Mbak Novika mengikuti jejaknya, langsung saja daftar ke PhD Recruitment, masih ada kurang lebih 10 harian lagi ya. Mudah-mudahan para supervisor tadi bisa membaca proposal teman-teman ya. Bagi yang sudah siap atau sudah mendapat undangan juga selamat karena 20 menit ini ya yang ditawarkan nanti itu akan menjadi kunci bahwa apakah teman-teman nanti akan bisa lolos ke tahap selanjutnya ya. Kalau yang belum daftar juga bisa langsung kirimkan proposal penelitian dan daftar sekarang juga melalui bit.ly/PhD 2022. Dan inilah wajah para profesor yang akan hadir nanti ya di kantor kami di Erasmus di Museum Plain ya di Kedutaan Belanda. Jadi yang ingin ketemu gitu kan dan ingin diwawancara selama 20 menit jangan lupa segera daftar. Itu aja dari Molly ya. Sekali lagi terima kasih banyak. Selamat sore dan mungkin dari Mbak Novika ada lagi pesan yang mau disampaikan sebelum kita mengakhiri acara ini? Sebelum mau melanjutkan jadi PhD, ingat motivasinya memang kamu pengen belajar lagi. Karena ya apa-apa, bakal banyak baca buku, nulis, dan sebagainya. Jangan Iya, cuma ikut-ikutan. iya. Bukan salah gaya-gayaan, yang penting komitmen sama diri sendiri dan Ya, tentunya untuk bisa istilahnya apa namanya diaplikasikan ya baik ya, di Indonesia ataupun nanti di Belanda itu aja deh. ya.
Thank you so much. Terima kasih Mbak Novika. Have a good day. Selamat melanjutkan kembali aktivitas di Belanda dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu secara in person kalau misalnya ada rezeki dan juga ada waktu untuk ke sana. Terima Ya, kasih dan Molly pamit. sama-sama. Dadah. Bye, sampai ketemu lagi di lain Bye. kesempatan dan nanti kita akan ketemu lagi tentunya di acara minggu depan ya. Kalau teman-teman hadir di acara Winner, langsung aja daftar di www.winner.or.id. Molly pamit, sampai ketemu lagi. Selamat sore. Sore.